Politisi Golkar Yusuf Hamka mengantarkan surat pengunduran dirinya sebagai anggota dan bakal calon kepala daerah dari Partai Golkar di kantor DPP Golkar pagi ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Rifki Nafis dan juru kamera Syadam Ar-Rahman di kantor DPP Golkar. Selamat siang Rifki, apa yang menjadi alasan utama Yusuf Hamka ini mengundurkan diri? Gitu. Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Memang sebelumnya usai Airlangga Hartarto mundur dari kursinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, kini Yusuf Hamka yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat dari Partai Golkar juga mengumumkan pengunduran dirinya dari partai berlambang pohon beringin tersebut. Tidak hanya itu, ia juga menyatakan mundur dari kontestasi Pilkada Serentak 2024, di mana memang hari ini, tepatnya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Yusuf Hamka datang secara langsung dan menyerahkan surat pengunduran dirinya secara pribadi kepada asisten dari Sekjen Partai Golkar, lantaran Sekjen Partai Golkar dinyatakan berhalangan dan tidak bisa hadir dan menemui Yusuf Hamka secara langsung. Dan tidak hanya berhenti ataupun mundur dari posisinya di Partai Golkar, namun Yusuf Hamka juga menjelaskan bahwa dirinya berhenti dari dunia politik. Dalam keterangan ataupun surat yang ia tulis dan ia bawa ke kantor DPP Golkar pagi hari ini, ada beberapa poin yang ditulis Yusuf Hamka terkait dengan alasan pengunduran dirinya. Yang pertama, ia menilai saat ini dirinya sudah berusia sepuh. Selain itu, ia juga menerima saran dari keluarga, khususnya yakni dari istri dan juga anak-anaknya terkait dengan pengunduran dirinya dari dunia politik. Ia mengaku akan melanjutkan kembali programnya untuk membangun masjid di 38 provinsi di Indonesia dan juga melanjutkan cita-citanya sebagai pekerja sosial. Namun memang dalam kesempatan pagi hari ini dirinya juga menyatakan alasan lain kenapa ia mengundurkan diri dari Partai Golkar maupun juga dunia politik, dengan menyebut bahwa kondisi politik bangsa yang saat ini sudah tidak lagi membuat dirinya nyaman. Ia kembali menyebutkan setelah sebelumnya menyebutkan di lain kesempatan bahwa politik saat ini ia rasa sudah keras dan juga kasar, namun pagi tadi ia kembali menyampaikan hal tersebut sehingga memang menjadi sebuah alasan tambahan mengapa dirinya mengundurkan diri dari Partai Golkar dan juga kontestasi Pilkada Serentak 2024. Seperti yang kita tahu sebelumnya, nama Yusuf Hamka ini digadang-gadang menjadi bakal calon yang ikut berkontestasi dalam Pilkada Serentak Jakarta. Namun setelah itu namanya pun berganti untuk dicalonkan menjadi Wakil Gubernur pendamping Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat. Namun dengan pengunduran dirinya pagi ini secara resmi ia sudah tidak lagi berkontestasi dalam Pilkada maupun juga dalam dunia politik. Anggi. Rifki, apakah tadi sempat berbicara dengan Yusuf Hamka berkenan dengan sebenarnya nanti arah politik ke depannya itu bagaimana Golkar begitu? Ya, Anggi dan juga pemirsa, memang tadi juga Yusuf Hamka sempat dilontarkan pertanyaan mengenai pendapatnya terkait dengan arah politik Partai Golkar, terutama saat ini mengingat Pilkada Serentak sudah sebentar lagi, di mana pendaftaran nama-nama calonnya juga tidak sekitar 2 minggu mendatang, yang artinya memang waktunya sudah sedikit lagi. Namun Yusuf Hamka tidak terlalu banyak memberikan komentar terkait arah politik dari Partai Golkar saat ini. Namun ia sempat memuji era kepemimpinan Airlangga Hartarto yang menurutnya telah berhasil sampai ataupun tiba di masa primanya di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Namun selain memuji, meskipun ia menyerahkan surat pengunduran diri, ia merasa ataupun menilai bahwa kader-kader Golkar lainnya pun tidak akan mengikuti langkah yang ia pilih untuk mundur dari partai lantaran ada perbedaan kepentingan. Dan saat ditanya apakah dirinya mengetahui alasan dari mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum, Yusuf Hamka juga tidak mengungkapkannya secara detail, meskipun ia sempat menyinggung telah mendengar sedikit kabar terkait adanya upaya yang
mengintervensi kepemimpinan Partai Golkar dari pihak eksternal, meskipun sekali lagi itu tidak dijelaskan dengan lebih rinci oleh Jusuf Hamka. Namun ia berharap siapapun ke depannya yang akan mengambil kursi kepemimpinan Partai Golkar itu akan dapat membangun Partai Golkar sebagaimana Partai Golkar adalah partai yang besar menurut Jusuf Hamka. Dia pun menilai bahwa siapapun putra-putri terbaik ini layak untuk memimpin Partai Golkar ke depannya. Dan seperti yang kita tahu, saat ini juga Partai Golkar masih menunggu jadwal untuk melaksanakan pleno untuk kemudian menentukan siapa pelaksana tugas ataupun PLT dari Ketua Umum Partai Golkar selepas Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum. Sehingga untuk saat ini kami pun masih akan menantikan bagaimana perkembangan ataupun dinamika yang terjadi di dalam internal Partai Golkar. Berdasarkan informasi terkini bahwa ada sejumlah politisi di Partai Golkar yang menyebut nama Agus Gumiwang sebagai salah satu calon kuat mengisi kursi kepemimpinan menggantikan Airlangga Hartarto. Namun tentu saja hal itu masih harus kita tunggu bersama-sama dalam rapat pleno yang rencananya akan digelar tidak lama lagi. Dan berikut adalah pernyataan lengkap dari Jusuf Hamka saat menyerahkan suratnya pagi tadi. Saya pikir ya kita nggak usah saling ganggu, toh cuman menyerahkan surat saja kan. Yang penting kan intinya udah dapat gitu. Babalun kemarin mau mundur karena memang Babalun bilang ada kekuatan besar yang Babalun terasa. Tapi di sisi surat Babalun justru bilang karena alasan istri dan anak ingin bangun masjid. Ini sebenarnya gimana Babalun? Ya gimana, saya kekuatan besar ya kekuatan istri saya sama anak-anak saya yang suruh saya mundur gitu. Untuk sementara demikian Anggi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Rifki Nafis melaporkan dari Kemanggisan, Jakarta. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.